Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan membahas yaitu sebuah bagian dalam Alkitab yang seringkali membuat sebuah kebingungan, muncul sebuah pertanyaan yang terambil dari 1 Korintus pasalnya yang ke-14 ayat 33 sampai 34 yang berkata demikian, sebab Allah tidak menghendaki kekacauan tapi damai sejahtera, sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus. Perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat, sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara. Mereka harus menundukkan diri seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat. Pertanyaannya, apakah ayat ini sedang mencoba untuk merendahkan perempuan? Kenapa hanya perempuan yang disebut? Kenapa laki-laki tidak disebut? Dan apakah ini berarti bahwa wanita tidak boleh jadi pendeta atau tidak boleh jadi pengkhotbah? Mari kita lihat dari beberapa sudut pandang, baik dari teks asli, sejarah, dan pesan yang ingin disampaikan. Yang pertama, kalau kita lihat dari bahasa aslinya, yaitu bahasa Yunani, kata berdiam diri yang digunakan, itu menggunakan kata sigao, yang bisa berarti diam, tenang, atau menahan diri. Dan ini adalah bentuk pengekangan diri dalam berbicara, bukan larangan untuk selama-lamanya. Kenapa ini bisa muncul? Karena memang dalam bagian surat Paulus, di mana dia sedang berbicara tentang keteraturan dalam ibadah jemaat, yang harus kita ingat adalah konteksnya ini bukan hanya soal perempuan sebenarnya, tetapi tentang keteraturan dalam seluruh pertemuan jemaat. Bahkan kalau lihat dalam ayat sebelumnya, Paulus juga memerintahkan supaya para nabi, para pengajar untuk berbicara secara apa? Secara teratur dan tidak saling tumpang tindih. Hal itu bisa kita lihat dalam ayatnya yang ke-29 sampai 31. Jadi, Paulus sebenarnya sedang berbicara tentang menjaga keteraturan dalam ibadah, termasuk juga bagi perempuan. Dan kalau kita lihat dari latar belakangnya secara historis, bahwa Korintus ini juga adalah kota yang sangat pluralistik, tempat berbagai budaya bertemu di situ. Kalau saya ibaratkan mungkin kalau di Indonesia, itu seperti kota Jakarta, banyak agama ada, banyak juga latar belakang suku, banyak juga latar belakang pendidikan, dan banyak di antara perempuan itu biasanya pada saat itu tidak mendapatkan pendidikan secara formal, dan banyak di antara mereka mungkin kurang paham apa yang terjadi kalau dalam pertemuan ibadat. Sehingga mereka mungkin bertanya atau berbicara sembarangan di tengah ibadah. Pada saat itu sekali lagi, saya percaya bahwa perempuan saat ini dengan adanya emansipasi tentu saja standar pendidikannya kurang lebih tentu saja sudah sama dengan laki-laki. Dan tindakan Paulus di sini, saudara, itu justru untuk menjaga ketertiban, bukan untuk mendiskreditkan perempuan. Dan dalam budaya zaman itu, perempuan seringkali justru tidak dilibatkan dalam perbincangan-perbincangan politik, perbincangan agama. Jadi aturan tertentu yang dibuat untuk menjaga ketertiban dalam ibadah, ini di tengah masyarakat yang baru memang pada saat itu mengenal Injil. Dan kembali ke pertanyaan utama, apakah ini berarti bahwa Alkitab Perjanjian Baru itu merendahkan perempuan? Jawabannya tentu saja tidak. Karena kalau kita lihat Alkitab secara keseluruhan, secara utuh, Tuhan memberikan martabat yang sama bagi laki-laki dan perempuan. Makanya dalam Galatia pasal 3 ayat 28, Paulus bahkan menegaskan bahwa dalam Kristus tidak ada lagi laki-laki atau perempuan. Artinya, perempuan dan laki-laki setara di hadapan Kristus. Itu sebabnya juga Paulus memuji pelayan perempuan seperti Priscilla, Febe, dan beberapa lainnya dalam surat-suratnya. Jadi, ayat ini memang tidak berbicara tentang kemampuan perempuan untuk melayani, tetapi tentang menjaga ketertiban. Dan di zaman modern ini, saya percaya bahwa perempuan bisa mendapatkan pendidikan teologi, mereka punya peran yang penting dalam pelayanan, tentu saja sesuai dengan panggilan mereka. Jadi pertanyaannya kalau kita kembali lagi, saudara, ya, kenapa hanya perempuan yang disebut? Kenapa kok nggak laki-laki? Harus diingat, sekali lagi, konteks pada masa itu, perempuan, perannya itu dalam kehidupan publik sangat berbeda dengan sekarang. Perempuan pada saat itu memang, pada saat itu sekali lagi, di masyarakat umum itu dibedakan dengan laki-laki.
Karena perempuan lebih jarang terlibat dalam pendidikan, debat-debat publik, dan mereka mungkin juga lebih sering bertanya. Jadi sekali lagi, saudara, bukan berarti laki-laki boleh bicara sembarangan. Ya. Dan dalam pasal yang sama, Paulus juga memberikan arahan agar semua jemaat berbicara dengan tertib. Artinya memang pada saat itu, khusus Paulus bicara kepada perempuan. Sebenarnya laki-laki atau perempuan juga harus tertib dalam beribadah. Apakah ini berarti wanita itu tidak boleh menjadi seorang pengkhotbah atau pendeta? Tentu saja setiap denominasi itu punya ketentuannya masing-masing yang dihasilkan dari tafsiran-tafsiran ayat dalam kitab suci. Dan tentu saja yang saya pahami adalah kita lihat ada banyak sekali contoh perempuan yang memimpin dalam konteks Alkitab, misalnya Deborah dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang keempat, atau Priskila dalam kisah para rasul pasal 18 ayat 26. Dan gereja memang berbeda dalam menafsirkan hal ini, tapi dalam banyak denominasi, termasuk juga apa yang saya pahami, perempuan diizinkan melayani sebagai pengkhotbah karena esensi pelayanan bukan soal gender, tetapi mengenai panggilan Tuhan. Jadi, kalau bisa saya simpulkan, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita lihat konteks dan maksud Tuhan, Alkitab justru memberikan kehormatan besar kepada perempuan. Yesus sendiri sering berbicara yang memberikan kemuliaan atau memuliakan perempuan dalam pelayanannya. Bicara dengan mereka bahkan secara terbuka, dan bahkan mempercayakan kebangkitannya untuk pertama kali diberitakan oleh seorang perempuan. Bahkan kalau kita lihat sejarah lagi sedikit, Maria Magdalena sering diberikan sebutan, yaitu sebagai Rasul Kebangkitan, karena dia yang menceritakan tentang kebangkitan Kristus. Jadi apa yang kita pelajari di sini dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 33 sampai 34 bukan tentang merendahkan perempuan atau mendiskriminasi mereka, tetapi tentang menjaga ketertiban dalam ibadah pada masa itu. Tuhan mengasihi laki-laki dan perempuan sama rata, dan Dia memberikan peran unik bagi setiap orang dalam tubuh Kristus. Pesannya jelas bahwa semua jemaat, mau laki-laki ataupun perempuan, dipanggil untuk menghormati ketertiban dan keselarasan dalam ibadah. Artinya mau laki-laki atau perempuan, itu benar-benar harus tertib, harus hormat ketika beribadah. Bagi kita masa kini, penting untuk tidak sekedar fokus pada larangan atau aturan, tapi memahami hati Tuhan dalam memberikan arahan ini. Jadi, saudara, mari kita menghormati satu sama lain dalam panggilan untuk pelayanan kepada Kristus sesuai dengan karunia dan panggilannya. Di hadapan Tuhan, laki-laki dan perempuan sama mulianya ketika mereka Tuhan panggil. Dan biarlah video ini boleh menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.